Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Berjumpa lagi di video kali ini ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 kesalahan fatal saat jualan. Oke teman-teman ya, pada video kali ini topiknya saya akan membahas dari pertanyaan banyak sekali anak-anak muda, khususnya tim reseller saya ya. Kebetulan saya sedang membangun bisnis ya, membangun tim reseller produk-produk dari Cake Indonesia, dan mereka semua adalah anak-anak muda yang baru pertama kali jualan. Oke ya, sebelum saya lanjutkan sharing saya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke ya, di suasana siang santai ini ya, kebetulan saya sedang work from home ya. Apa sih ya 3 kesalahan fatal saat berjualan ya? Kalau kita pengen jadi seorang pengusaha yang sukses ya, yang pertama adalah bukan kita punya brand sendiri, bukan kita harus punya produk sendiri, tidak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita punya skill dalam hal menjual. Nah, kebanyakan para pemula itu frustasi ya. Kenapa saya berusaha menjual ya, tapi kok tidak pernah yang namanya closing. Closing pun ada, cuman persentasenya kecil sekali. Nah, di sini ternyata ya kita harus belajar yang namanya skill jualan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan closing ya? Pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan dilakukan oleh para pemula. Dan di sini saya selama kurang lebih hampir 11 tahun ya, 11-12 tahun saya menggeluti di bidang penjualan ya, menjadi reseller produk begitu ya. Saya banyak belajar bahwa ada 3 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pemula. Yang pertama, ya coba Anda cross check, apakah Anda selalu melakukan kesalahan ini? Yang pertama adalah Anda terlalu menge-push produk Anda. Contoh, produk saya adalah produk Nates ya. Saya selalu menge-push kepada prospek saya ya. Bu, Kak, ya produk ini bagus banget gitu ya. Ini bisa membantu Anda punya masalah keputihan terselesaikan. Atau dengan Anda bergabung bersama bis kita ya, dengan menjual produk ini, Anda bisa dapat penghasilan tambahan yang fantastis seperti itu. Nah, berapa banyak daripada Anda yang selalu mengutamakan produk ya, atau mengutamakan peluang bisnis yang Anda miliki kepada prospek Anda? Intinya, coba kita lihat dari sudut pandang konsumen ya, atau prospek kita. Prospek gak peduli seberapa bagus produk Anda. Yang mereka inginkan adalah Anda menjawab kebutuhan mereka. So, jangan lebih banyak berbicara tentang produk di awal, tetapi kita harus lebih banyak mendengar ya, apa kebutuhan prospek kita ya. Apakah dia memang pengen produknya ya, atau dia punya masalah yang lain? Kan tidak akan matching ya ketika prospek butuhnya pelangsing badan, tapi kita menawarkan produk meskipun produk ini bagus. Tidak akan pernah ketemu titik temunya teman-teman. Oke, jadi Anda harus mendapatkan kebutuhannya. Bagaimana caranya? Dengan cara menggali. Kira-kira Anda butuh apa ya? Atau saya bisa bantu Anda dalam hal apa? Anda kira-kira butuh peluang bisnis kah? Atau Anda butuh produk pelangsing ya, atau Anda butuh produk yang bisa mengatasi masalah kewanitaan ya, atau Anda butuh produk untuk anti radiasi, apalagi kita sekarang work from home. Nah, coba lemparkan pertanyaan untuk menggali ya kebutuhan prospek Anda. Nah, misalnya ya, terjeleknya ya, prospek tidak memberikan jawaban atas kebutuhan mereka ya, berarti dia nggak punya kebutuhan, atau dia tidak punya kesadaran untuk membutuhkan sesuatu. Nah, di sini kita coba membuka, mencari tahu kebutuhannya dengan cara memberikan pertanyaan. Kira-kira kalau saya memiliki produk yang bisa bantu kamu ya, punya masalah kesehatan terselesaikan, misalnya punya asam lambung beres, atau punya masalah keputihan Anda bisa beres, atau Anda hari ini pengen punya penghasilan tambahan dari rumah, work from home, apakah Anda mau? Nah, ketika kita melemparkan pertanyaan seperti itu, prospek akan tergelitik ya untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Oke, ini coba step pertama ini banyak yang dilakukan kesalahan oleh para pemula. Setuju ya? Siapa yang sering melakukan hal ini ya? Selalu mengedepankan produk daripada kebutuhan prospek. Catat, ini penting ya. Oke, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan produk, kesalahan kedua yang fatal yang sering kita lakukan adalah prospek yang sudah tahu kebutuhannya apa dan kita memberikan solusi, mereka nggak mungkin langsung beli, betul nggak? Kalau mereka beli berarti good, berarti Anda sudah deal. Tetapi berapa banyak daripada mereka yang sudah kita berikan solusi akan kebutuhannya, mereka nggak beli. Nah, ini ada satu permasalahan yang namanya objection, atau prospek masih memiliki keberatan, atau masih ragu-ragu ya. Yang kita kerjakan adalah kita harus
menghandle ya, atau handling objection, menghandle keberatannya, menyelesaikan keberatannya. Ya contoh, saya pengen sih tapi saya masih pikir-pikir dulu ya. Prospek Anda tuh masih ragu-ragu. Setuju? Nah, ketika Anda bilang, oke deh, nggak apa-apa, silakan Anda pikirkan dulu. Berarti ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda kalah, Bapak Ibu, teman-teman. Kenapa? Prospek itu ketika berpikir atau pikir-pikir dulu, jangan Anda langsung close percakapan kita, tetapi Anda harus cari tahu. Kalau boleh tahu, apa yang Anda pikirkan? Nah, mungkin jangan sampai prospek itu mengalami yang namanya tekanan, ya. Harus beli, atau kita push, atau kita tekan. Jangan, teman-teman, ya. Tetapi, sampaikan bahwa, coba deh, kalau masih mau pikir-pikir dulu, bagaimana Anda bisa berpikir kalau Anda sendiri belum tahu produk ini dengan secara lebih detail. Paham ya? Jadi kita tawarkan ya bahwa saya sudah membantu banyak orang ya, prospek-prospek saya, klien-klien saya, sudah jumlahnya ratusan orang, sudah terselesaikan. Memang pada awalnya mereka masih pikir-pikir dulu. Tetapi ya, saya di sini bukan mau Anda beli produk saya, tidak, tetapi saya ingin memastikan Anda, membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Salah satunya adalah saya akan jelaskan ya produk apa yang Anda butuhkan. Oke? Nah, kira-kira kalau kita menawarkan sebuah bantuan ya, dan Anda beli atau tidak masalah buat saya, yang penting masalah Anda terselesaikan, kira-kira prospek mau membuka diri nggak, Bapak Ibu? Nah, rata-rata keberatan mereka ya kurang lebih ya, ini sering kita alami sebagai pemula. Yang pertama, wah harganya mahal ya, dia masih ragu-ragu, atau ada yang namanya kepercayaan yang salah dalam dirinya. Misalnya, wah kayaknya aku nggak bisa deh kalau join bisnismu, aku kan nggak bisa ngomong, aku kan nggak punya waktu. Nah, itu mungkin bisa dibilang kepercayaan salah terhadap dirinya, kepercayaan dirinya kurang. Nah, kita di sini ya bisa mengatakan, wah tenang ya, saya punya banyak sekali mitra, saya punya banyak sekali prospek, punya banyak sekali klien yang masalahnya sama seperti Anda. Nah, kalau kita bisa berdiskusi lebih lanjut, saya yakin ya kita bisa mendapatkan solusi dan jalan keluarnya. Nah, kira-kira kalau Anda menawarkan ya keberatan prospek ya, mengendalikan keberatan prospek ya, Anda bisa menyelesaikan ya keraguan-raguannya dia di mana, beli gak beli juga gak apa-apa. Intinya kita tulus ya memberikan solusi kepada mereka, menjawab keraguan-raguan mereka, menjawab setiap pertanyaan mereka. Saya yakin mereka akan lebih yakin kepada kita. Setuju? Dan kalau kita bisa terapkan ini terus-menerus, teman-teman ya, saya punya pengalaman bahwa keberatan prospek itu ya, kalau kita sudah ketemu lebih banyak orang, keberatan prospek mungkin kurang lebih cuman ya dalam hitungan jari bisa kita jawab, teman-teman. Kenapa? Paling permasalahan prospek cuma sekitar itu aja ya. Kalau harganya mahal ya, saya nggak punya modal, saya nggak bisa ngomong ya, atau saya masih belum yakin dengan produknya, atau macam-macam lah. Intinya kalau kita bisa tahu handling objection-nya ya, kita tuh punya senjata ya. Prospek sebelum tanya apa, kita sudah tahu jawabannya. Paham ya? Karena pertanyaan prospek seputar itu aja, teman-teman. So, kemampuan Anda untuk menghandling objection atau mengendalikan keberatan prospek yang ragu-ragu supaya yakin, itu harus Anda lakukan. Oke, banyak orang ketika ditanya gimana, pikir-pikir dulu. Nah, Anda sudah menyerah di situ. Dan di situ kalau Anda tidak melakukan handling objection ya, mencari lebih dalam ya apa jadi permasalahan mereka, Anda kalah di sini, teman-teman. Jadi tidak akan terjadi yang namanya closing. Oke? Dan kesalahan ketiga ya, kesalahan fatal ketiga yang dilakukan saat jualan adalah setelah mendapatkan kebutuhannya, setelah menghandle objection-nya ya, menghandle keberatannya ya, keraguan-raguannya, mereka banyak penjual pemula ini atau pebisnis pemula ini lupa closing. Nah, loh, siapa di sini yang memberikan edukasinya sudah bagus, yang menjelaskan dengan detail ya, semuanya sudah ceritain lengkap. Ya, singkat, padat, jelas, mungkin Anda juga jelaskan dengan bersemangat, tetapi di akhir itu Anda lupa closing. Nah, ini penting, teman-teman ya. Ayo, siapa yang sering lupa closing? Kenapa? Takut ya. Jangan berharap ketika prospek itu sudah diberikan informasi yang detail, dia langsung menyerahkan diri, saya mau join atau saya mau membeli produk Anda. Ya, memang ada sih, cuman itu sedikit kemungkinannya, teman-teman. Yang harus kita lakukan sebagai penjual adalah jangan lupa closing. Langsung beranikan untuk memberikan pertanyaan. Gimana? Pak, gimana Bu? Gimana Kak? Ya, gimana Dek? Misalnya seperti itu ya. Atau siapapun ya sebutan prospek Anda. Kira-kira Anda mau yang ini atau yang ini? Kira-kira Anda mau beli satu piece atau mau beli satu paket? Jadi Anda harus melakukan pertanyaan closing. Oke, ketika orang sudah terbuka ya, lemparkan bola ini kepada prospek. Kira-kira Anda mau belinya sekarang, nanti siang, atau besok pagi? Anda belinya mau pakai kartu kredit, uang tunai, atau COD. Nah, lemparkan bola ini kepada mereka. Biarkan mereka yang berpikir. Oke?
Dan terkadang ketika prospek ini masih membutuhkan waktu untuk berpikir, kita berusaha untuk terus memberikan informasi. No, jangan. Berikan mereka waktu untuk berpikir. Jadi ketika prospek lagi berpikir, mau pilih yang mana, cara pembayaran seperti apa, mau belinya kapan ya. Kalau kita selalu menyela, ayo produk ini bagus. Nah, mereka itu tidak fokus dengan apa yang mau mereka pilih, teman-teman. So, jangan ganggu ya, jangan berikan waktu untuk mengganggu mereka ya dalam memikirkan pilihan mereka atau keputusan mereka. Ini penting. Mungkin ada waktu sekitar 1-2 menit gitu ya, mungkin mereka masih berpikir, it's okay, gak apa-apa, berikan waktu aja teman-teman. Sampai dia benar-benar tidak ada tekanan, dan mereka yakin bahwa ini kebutuhan saya, dan saya cocok memilih produk yang ini, atau saya siap join, atau intinya dia mengambil keputusan untuk closing. Oke? Coba teman-teman ya, diterapkan ya. Semoga ya 3 kesalahan fatal ini tidak Anda lakukan ya, supaya Anda bisa ya mendapatkan closing yang lebih mudah dan lebih lancar lagi. Ya, karena kalau kita di sudut pandang prospek, kalau kita mendapatkan ya pelayanan dengan 3 hal ini ya, mendapatkan kebutuhannya, kita diberikan penjelasan tentang keberatan-keberatan kita ya, kemudian kita diberikan pilihan untuk closing ya. Kita sebagai prospek, kita pasti akan tingkat closingnya akan lebih tinggi, teman-teman. Oke, ya silakan dipraktekkan. Semoga menjawab ya 3 kesalahan fatal yang dilakukan saat berjualan itu apa saja. Oke, semoga dengan video ini, sharing singkat ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan semoga Anda yang hari ini ya di bidang penjualan bisa meningkatkan omset penjualan Anda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, kalau Anda mendapatkan manfaat, silakan berikan like ya, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa ya share ke teman-teman Anda supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya. Sukses selalu dan selalu salam hebat luar biasa.